Halo teman-teman, great days. It's always me, Jonathan Kamil alias Kamjon. Oke teman-teman, welcome bagi yang baru join di channel ini, Kamjon Mastermind ya. Bagi yang senang dengan mindset dan alam bawah sadar, jangan lupa subscribe-nya dan juga klik loncengnya. Oke teman-teman, video-video selama ini semuanya singkat-singkat dan pastinya bermanfaat. Oleh karena itu tonton sampai selesai, jangan di skip, jangan dilewati. Oke ya. Nah teman-teman, video kali ini kita akan membahas ya dibilang lanjutan dari yang kemarin, yaitu time management atau manajemen waktu. Ya, jadi kunci untuk melawan penundaan itu kan ada 3 teman-teman ya. Nah yang belum tahu, tonton dulu video sebelumnya ya tentang penundaan yang kemarin. Nah di sini kita akan membahas ya yang bisa membantu mengatasi penundaan juga itu adalah time management atau manajemen waktu. Oke, nah di video sebelumnya kita udah bahas sekilas ya. Ini namanya ya dikenal dengan namanya adalah Eisenhower Matrix ya. Eisenhower Matrix. Ada 4 kategori. Kategori pertama yaitu urgent and important ya, mendesak dan penting. Makanya do it ya, lakukan ya tanpa tunda. Tanpa nanti, lakukan segera. Oke, kategori kedua, not urgent but important ya, tidak mendesak sih, tapi penting. Makanya plan it ya, rencanakan, jadwalkan, schedulekan untuk dilakukan nanti. Ya, kategori ketiga, urgent but not important. Mendesak sih ya, tapi nggak penting. Makanya delegate it ya, delegate it. Delegasikan. Cari siapa orang yang bisa melakukan untukku. Ya, kategori 3. Kategori keempat, not urgent and not important. Udahnya nggak mendesak, nggak penting pula. Makanya eliminate it. Ya. Hapus, delete, nggak usah dilakuin. Oke, 4 kategori itu. Ya, jadi kategori 1 itu adalah necessity, teman-teman. Ya, perlu. Ya, makanya perlu di-manage. Kategori 2 ya, itu adalah productivity. Ya, produktivitas, makanya perlu fokus. Kategori 3 adalah distraction ya atau gangguan. Makanya perlu dioper ya, didelegasikan. Kategori keempat adalah waste. Ya, makanya perlu di-avoid, dihindari. Oke, habis ini cukup jelas ya. Pakai contoh deh. John, contohnya gimana nih kategori 1 sampai 4 ya? Bingung ya. Kategori 1 contohnya ya, itu hal-hal yang mendesak, teman-teman. Ya, hal-hal yang mendesak, krisis ya. Terus yang berhubungan dengan deadline atau emergency, kecelakaan, itu kategori 1. Ya, contohnya. Contoh kategori 2 itu adalah persiapan ya, pencegahan kan ya, kan perlu direncanakan ya, pencegahan. Terus personal development ya, personal development, terus relationship ya, hubungan, itu kategori 2 teman-teman ya. Improve health ya, kayak kita misalnya ke gym gitu kan untuk kesehatan kita, itu pun kategori 2 ya. Terus apa lagi? Ya, kategori 2. Ya, seperti long term project ya. Proyek-proyek yang jangka panjang ya kan. Terus kerjasama, training ataupun rekreasi, itu kategori 2 teman-teman. Ya. Contoh kategori 3 ya, gangguan ya, telepon-telepon misalnya, nggak penting tuh. Ya, ataupun meeting yang nggak mendesak gitu, yang nggak tahu bahas apa di dalamnya, ataupun kerjaan-kerjaan admin gitu, itu bisa didelegasikan teman-teman. Ya, contoh 4 ya, contoh 4 adalah hal-hal yang sepele, ya, nonton TV lah, ya kan, terus browsing tanpa tujuan, ya, scrolling sosmed gitu kan, ataupun hiburan yang nggak jelas teman-teman. Ya, kumpul-kumpul yang gak ada faedahnya, yang gak ada manfaatnya, gosip, nah itu yang perlu dihindari. Oke, itu contoh-contohnya. Nah teman-teman, gimana pembagian waktu? Alokasi waktunya.
Jadi pembagian waktunya 75% justru itu untuk kategori 2, teman-teman, yang produktif. Ya, kategori 2 itu 75% dari target time kita. Ya. Kenapa? Karena kalau yang urgent dan important kategori 1 ya, yang sangat penting terus sangat mendesak, itu sebenarnya capek loh, teman-teman. Ya. Justru jangan terlalu banyak yang seperti ini karena itu menguras energi. Ya. Ini yang kita perlu manage. Kategori 1 itu 5% aja dari waktu kita. Ya. Kategori 4 ya pasti ada ya hal-hal sepele gitu ya. Itu juga 5%. Nah, sisanya 15%-nya itu adalah kategori 3. Ya, dari alokasi waktu dari target time kita. Oke? Jelas ya? Nah, teman-teman, kesimpulannya apa? Kesimpulannya, banyak orang yang menyanyiakan waktu, teman-teman. Ya, karena mereka nggak manage time mereka dengan baik. Jadi, waktu itu kan tidak bisa terulang. Ya, waktu yang udah berlalu itu nggak bisa kembali, teman-teman. Jadi waktu itu, time is priceless. Waktu itu mahal sekali, teman-teman. Ya, jadi kita ya manage lah waktu kita dengan baik. Ya, supaya apa? Supaya hidup kita itu terorganisir, lebih teratur, dan yang penting nih, pencapaian progresnya jelas, teman-teman. Clear. Ya. Goal ataupun dream kita itu bisa lebih cepat realisasi karena kita bisa manage waktunya. Oke? Jadi teman-teman praktekin ya, praktekin buat to-do listnya, timetable ini ya, time management ini, terus teman-teman latihan dan lakukan. Oke? Teman-teman, cukup berat ya. Teoritis sekali ya, tapi kalau dipraktekkan ini sangat bermanfaat, teman-teman ya. Tonton ulang dari awal kalau bingung ya. Jangan lupa untuk like, share, dan pastinya komen. Ya. Bagikan time management ini ke teman-teman lainnya. Komen, tanyakan, diskusikan bila ada yang bingung ya di kolom komen. Sampai jumpa di video selanjutnya. Stay tune. Bye. Speed up.